Tapi kalau ngikuti Nabi pakai yang ini, namanya surah Sajadah. Jadi alif lam mim tanzil, alif lam mim tanzil dan seterusnya itu tadi. Setelah rakaat yang kedua, Rasulullah SAW itu membaca hal ata alal insan, surah al-insan. Jadi yang pertama adalah alif lam mim tanzil, surah berikutnya kan hal ata alal insan. Ini disebut dengan surah yang panjang. Makanya kalau sholat subuh itu di dalam alif lam mim tanzil tadi itu kan surah Sajadah. Nanti ketika ketemu ayat Sajadah itu biasanya kalau imam yang ngerti itu langsung sujud. Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana kalau orang sholat tapi tidak hafal bacaan surah Fatihah. Padahal orang kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah itu tidak sah sholatnya. Sahnya sholat itu setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Lalu permasalahannya ketika kita membaca surah Al-Fatihah tidak bisa lantaran memang kita belum tahu, lantaran memang kita belum bisa hafal surah Al-Fatihah itu. Itu bagaimana? Kemarin dijelaskan kalau memang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah maka diganti dengan surah yang lain. Kalau surah yang lain itu juga tidak bisa maka diganti dengan zikir seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau seandainya zikir juga tidak bisa, maka cukup berdiri selama orang membaca surah Al-Fatihah. Itu yang kemarin yang kita bicarakan. Dan itu sudah selesai. Kita lanjutkan pada fasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa yaqra'u ba'dal fatihati suratan wa dzalika sunnatun. Setelah kita selesai membaca surah Al-Fatihah, maka kita membaca surah-surah yang lain selain surah Al-Fatihah. Apakah surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran? Kalau memang hafalnya panjang, nggak apa-apa. Wah Ustaz 3 juz itu. Ya kalau memang jamaahnya sanggup, nggak apa-apa. Atau seandainya sholat sendiri di rumah, rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran. Nah, udah itu salam. Udah itu tegak lagi sholat rakaat pertama surah An-Nisa, ya kan? Siapa tahu kalau memang hafal kan dan memang tahan lama karena memang sholat itu disunnahkan kalau berdirinya lama gitu. Memang disunahkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka kita disunahkan untuk membaca surah-surah yang lain, tetapi itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya kita ketinggalan tidak membaca surah Al-Fatihah, namanya sunnah, itu tidak menyebabkan sholatnya batal. Umpamanya kita memang tidak hafal satu surah apapun, hafalnya cuma surah Al-Fatihah. Jadi rakaat pertama setelah waladhdallin amin, kemudian terus ruku'. Rakaat kedua setelah waladhdallin amin, udah tuh rukuk lagi. Kalau memang tidak hafal nggak dibaca tidak apa-apa, tapi yang wajib dibaca itu adalah surah Al-Fatihah. Maka hukum membaca surah selain surah Al-Fatihah setiap kita sholat itu hukumnya adalah sunnah. Wal mustahabbu ay yaqra'a fi subhi bitulil mufassali. Ketika kita sholat
sholatnya sholat subuh, maka ketika kita sholat subuh itu disunnahkan untuk membaca surah-surah yang panjang. Lalu panjangnya seperti apa? Kalau panjangnya ngikuti Nabi, ya boleh-boleh saja kalau kita hafal. Kalau tidak hafal ya panjang sesuai yang kita hafal. Kalau ngikut Nabi kan benar-benar panjang, kurang lebih sekitar 30 ayat. Oleh karena itu disunahkan pada saat sholat subuh imam membaca surahnya panjang, namanya bitulil mufassal. Lima ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha. Dasarnya adalah kenapa kok sholat subuh itu disunahkan membaca surah-surah yang panjang, karena Nabi itu kalau sholat subuh itu membaca bil waqi'ati, membaca surah waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, dan seterusnya itu. Ketika Rasulullah sholat subuh itu beliau membaca surah al-waqi'ah. Surah waqi'ah itu enggak pendek, dia panjang, maka disebutkan bitulil mufassal, jadi surah yang panjang-panjang. Bukan ayatnya panjang-panjang, jadi surahnya itu panjang itu. Bukan panjang benar kayak surah Al-Baqarah, tidak. Karena surah Al-Waqi'ah ini enggak sepanjang surah Al-Baqarah. Fa in kana fi yaumil jumu'ati, tetapi apakah setiap subuh itu membaca surah Al-Waqi'ah? Rasulullah itu membedakan. Ketika subuhnya itu adalah subuh Jumat, istahabba lahu ayyaqra'a fiha alif lam mim tanzil. Yang enggak hafal pakai yang lain juga enggak apa-apa. Tapi kalau ngikuti Nabi pakai yang ini, namanya surah Sajadah. Jadi alif lam mim tanzil, alif lam mim tanzil dan seterusnya itu tadi. Setelah rakaat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca hal ata alal insan, surah al-insan. Jadi yang pertama adalah alif lam tanzil, surah berikutnya kan hal ata alal insan. Ini disebut dengan surah yang panjang. Makanya kalau sholat subuh itu di dalam alif lam mim tanzil tadi itu kan surah Sajadah. Nanti ketika ketemu ayat Sajadah itu biasanya kalau imam yang ngerti itu langsung sujud. Sujudnya itu bukan sujud rakaat, itu namanya sujud sajadah. Sujud sajadah karena membaca surah ayat sajadah. Setelah membaca nanti tegak lagi, neruskan ayat itu lagi. Begitu neruskan ayat itu lagi, apa yang dilakukan oleh imam, makmum harus ngikut. Kalau membaca ayat sajadah imam tidak sujud, makmum nggak boleh sujud. Mentang-mentang imam baca sajadah, makmum sujud sendiri, batal salatnya. Kecuali kalau imam sujud, maka makmum juga ikut sujud. Ketika makmum ikut sujud, belum tahu, nggak usah banyak pertanyaan, ikuti saja, sah lah itu. Ikuti saja. Ini nanti pas lagi sholat protes pula, ini apa-apaan nih sholat subuh 3 rakaat. Katanya 3 rakaat, karena 3 kali sujud di situ. Ada yang ngomong kayak gitu. Ustadz, di masjid kami itu setiap sholat subuh kok 3 rakaat nih, karena sujudnya 3 kali nih. Sujud pertama, sujud kedua, sampai sujud ketiga nih. Ini sesat ini Pak imamnya ini nih. Nah, yang ini yang tidak paham sebetulnya makmumnya. Itu namanya ayat sajadah. Maka sunnah hukumnya ketika membaca itu sujud. Tapi kalaupun tidak dilakukan sujud, tidak membatalkan sholat. Yang penting ketika imam sujud, makmum ikut sujud. Imam berdiri, makmum ikut berdiri. Jangan langsung sujud lagi, tidak langsung sujud lagi. Itu namanya sholat sendiri, batal sholatnya yang seperti itu. Karena sholat jamaah tidak ngikuti imam, batal sholatnya. Umpamanya sholat subuh di rakaat kedua, imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Kita di situ harus ikut kunut, mengaminkan, amin, amin. Begitu, mengaminkan kita. Jangan, wah,
Kalau subuh kan bid'ah itu. Langsung dia sholat sendiri. Begitu imam dia baca doa kunut, dia langsung sujud dia. Yang seperti itu sholatnya justru batal. Maka ketika kita sholat 100% kita ngikuti imam. Jangan sholat sendiri. Nggak boleh kita punya inisiatif sendiri. Kecuali imamnya salah. Umpamanya sholat subuh sudah 2 rakaat, dia tegak lagi, itu nggak boleh ngikuti imam. Kita duduk dengan mengucapkan subhanallah. Yang keras subhanallahnya jangan dalam hati. Kalau dalam hati imam nggak tahu. Kalau ibu-ibu tepuk tangan, tepuk tangannya bukan begini, bukan. Tepuk tangannya punggung ketemu perut seperti ini. Sekali aja, nggak boleh sampai 7 kali. Batal sholatnya nggak begini. Sekali saja kayak gini. Itu artinya ketika imam terdengar begini, berarti ada masalah nih. Ingat-ingat apa masalahnya. Tapi kalau seandainya nggak dengar apa-apa, teruskan saja, berarti benar itu. Loh, kenapa kok begitu? Ya, imam kan orang juga. Setiap orang pasti lupa. Nggak ada orang yang tidak pernah lupa. Karena lupa itu nikmat. Orang bisa makan di bulan Ramadan itu karena lupa. Ya, nikmat lupa itu. Makanya ada mengatakan di Indonesia makan nasi batal, di Arab makan nasi enggak batal. Loh Ustaz kok bisa? Nasi itu artinya lupa, di Arab makan karena lupa enggak batal. Di sini makan nasi betul-betul nasi itu, makanya batal. Maka lupa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Suatu ketika saya di masjid kayak gini ini ngisi pengajian sore sama ibu-ibu, dikasih air. Air itu aqua yang 600 ml. Saya tuang ke gelas. Masya Allah enaknya rasanya air itu. Bukan main rasanya. Belum pernah merasakan air seseger itu. Sampai di jalan waktu pulang saya berpikir, apa resepnya ibu ini ngasih air sampai habis 600 ml, kok nikmat betul. Baru teringat menjelang sampai rumah, oh iya aku puasa Senin. Lagi puasa dikasih air. Masya Allah, nikmat bukan main rasanya air itu. Ternyata barangkali seperti itulah air yang ada di surga itu, rasanya bukan main nikmatnya. Nah Bapak Ibu hatinya dirahmati Allah, inilah lupa itu adalah nikmat. Jadi ketika imam lupa itu jangan disalahkan imam, karena memang pembawaan manusia suka lupa. Kalau lupa diingatkan, nggak boleh makmum emosi, lupa imam salah waktunya apa? Waktunya rukuk dia langsung sujud, ditarik ke atas nih, bangun, mam. Salah yang seperti itu batal sholatnya, dia sholatnya batal. Maka di dalam sini nanti ada etika-etika bagaimana cara mengingatkan imam ketika lupa. Jadi ketika seseorang sujud sajadah, maka ia harus mengikuti imam yang ikut sujud sajadah. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu? Maksudnya kenapa kok subuh itu membaca alif lam mim tanzil dan membaca hal ataka ala lisan? Di an nabi kana yaqra'u dzalika. Karena Nabi kalau subuh membaca itu di bulan di hari Jumat. Di hari Jumat Rasulullah subuhnya membaca ayat sajadah dan surah Al-Insan. Wa yaqra'u fil awwalaini wa yaqra'u fil awlayaini minadz-dzuhri binahwi ma yaqra'u fi subhi. Ini menginjak ke salat zuhur. Rasulullah kalau salat zuhur itu lamanya sama dengan pada saat salat subuh. Jadi panjangnya rakaat pertama dan kedua sholat zuhur itu sama dengan panjangnya rakaat pertama dan kedua sholat subuh. Berarti agak panjang juga. Panjangnya sama dengan sholat subuh. Iya, sama. Berarti membaca ayat yang panjang juga. Iya. Kalau dibaca seperti itu dan selama itu waktu salam jamaah udah hilang. Udah kabur semuanya.
5 ruya Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, ia berkata, hazarna qiyamar rasuli sallallahu alaihi wasallam fid dhuhri, kami mengukur atau kami memperkirakan lamanya Rasulullah berdiri pada saat sholat zuhur wal asri, dan juga pada saat sholat asar. Fahazarna qiyamahu fir rak'atainil aulayaini minadz zuhri, kami mengukur, kami memperkirakan, kami memperhatikan lamanya Rasulullah sholat zuhur di 2 rakaat yang pertama biqadri salatina ayatan, kurang lebih 30 ayat, alif lam mim tanzil. Jadi sama dengan surah Sajadah tadi. Wa hazarna qiyamahu fi rak'atainil akhirataini 'ala nisfi min dzalika. Sementara itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami memperhatikan salatnya Rasulullah di salat zuhur 2 rakaat terakhir itu separuh 2 rakaat yang pertama. Berarti kalau rakaat pertama itu alif lam mim tanzil 30 ayat, kalau separuh berarti kurang lebih sekitar 15 ayat. Kurang lebih seperti itu lamanya. Berarti baca surah Al-Fatihahnya pelan-pelan di situ. Tidak boleh buru-buru. Karena kan kalau tidak kedengaran itu bacanya bisa kenceng. Karena tidak kedengaran. Makanya biasanya sholat yang suaranya nggak kedengaran lebih cepat daripada sholat yang suaranya kedengaran. Karena kalau suaranya pelan itu biasanya bisa lebih cepat. Wahazarna qiyamahu fil aulayaini minal asri ala qadril akhirataini minadz zuhri, dan lamanya sholat asar 2 rakaat pertama itu sama dengan 2 rakaat terakhir sholat zuhur. Itu lamanya. Berarti kurang lebih cepat. Ini iya, lebih cepat kalau sholat asar daripada sholat zuhur. Kenapa? Rakaat pertama dan kedua itu saja separuh dari rakaat pertama sama kedua sholat zuhur. Artinya sama dengan 3 dan 4 rakaat sholat zuhur. Berarti kurang lebih sekitar 15 ayat. Wa hadzarna qiyamahu fil akhirataini minal asri ala nisfi dzalik. Sementara itu 2 rakaat terakhir salat asar separuh dari itu. Kalau separuh dari itu kurang lebih, kalau ayatnya itu 15 berarti 7,5 ayat kira-kira begitu. Artinya lebih pendek. Iya. Jadi surah Fatihahnya itu agak lebih cepat daripada di salat zuhur itu. Wa yaqra'u fil aulayaini minal asri bi ausatil mufassal. Oleh karena itu rakaat pertama dan kedua sholat asar itu yang dibaca adalah surah-surah yang menengah, tidak surah panjang. Surah panjang seperti alif lam mim tanzil. Berarti kalau surah yang menengah, surah yang separuh dari alif lam mim tanzil itu. Nah, jadi kita cari surah yang lainnya. 5 rawainahu min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Wa yaqra'u fil aulayaini minal isya'il akhirati, dan disunahkan dan Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat pertama surah Isya, sholat Isya ini Rasulullah membaca di 2 rakaat pertama sholat Isya binahwi ma yaqra'u fil asri, itu kurang lebih sama dengan sholat asar, lamanya sama dengan sholat asar. 5 ruya anhu alaihi salatu wasalam, berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil isya'il akhirati bi suratil jumu'ah wal munafikin. Jadi ketika sholat isya itu yang dibaca ada sholat Jum'ah dan sholat al-munafikin, surah munafikun. Wa yaqra'u fil aulayaini minal maghribi bi qisaril mufassal. Ketika sholat maghrib itu membacanya ayat-ayat pendek, tidak ayat-ayat panjang. Seperti Qul ya ayyuhal kafirun, pendek. Nah, jangan sholat maghrib pakai surah Al-Baqarah 3 juz, habis waktunya, nggak nyampe di situ. Karena maghrib itu waktunya ringkas. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal. Nabi ketika sholat maghrib membaca surah yang pendek-pendek, tidak surah yang panjang-panjang.
fa in khalafa, kalau kita tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan Nabi, yang misalnya surah Alif Lam Mim Tanzil saya juga belum hafal, kemudian surah Jumu'ah saya juga belum hafal. Kalau seandainya kita tidak bisa melakukan seperti itu, wa qara'a ghairi ma dzakarnahu jaza, boleh membaca yang lain. Intinya membaca surah juga. Kalau nggak bisa seperti itu, boleh menggunakan surah yang lain. Boleh qul huwallahu ahad yang paling pendek, atau inna a'taina yang paling pendek. Kalau memang kita nggak hafal, apa boleh buat. Kalau hafal, bagus yang panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang nanti salah-salah, sementara yang lancar cuman yang pendek saja, daripada nanti makmum jadi nggak khusyuk sholatnya. Membaca umpamanya membaca surah At-Takwir, larinya sama surah Al-Infitor. Awalnya surah At-Takwir, ujungnya surah Al-Infitor akhirnya. Seperti itu kan, kalau imamnya nggak hafal seperti itu, makmumnya hafal, nanti kan makmumnya terganggu. Ini gimana imam ini? Awalnya surah Takwir ke ujungnya surah Al-Infitor. Memang At-Takwir dulu baru Al-Infitor, cuman pas pertengahan lari pada ayat Al-Infitor gitu. Ini pernah juga saya pas jadi makmum, ada imam yang seperti itu. Ini baca surah Takwir apa Al-Infitor nih? Awalnya Takwir ke ujung-ujungnya Al-Infitor. Kalau kita tidak bisa membaca seperti yang dibaca oleh Nabi, maka boleh kita membaca sesuai kemampuan kita. Surah yang lain boleh. 5 ruya rajulun min jahinatin, berdasarkan riwayat seorang laki-laki yang berasal dari suku Jahinah. Jadi orang laki-laki yang berasal dari suku Jahinah ini, annau sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu. Jadi ada orang dari suku Jahinah makmum di belakang Rasulullah, yang dibaca Rasulullah adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma la, dan seterusnya. Maka boleh kita juga melakukan atau membaca surah yang lain kalau kita memang tidak hafal yang panjang-panjang yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut. Wa in kana ma'muman, lalu bagaimana makmum? Membaca surah apa tidak? Nah, ini nih diajukan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi. Wa in kana ma'muman nudzirat, kalau makmum membaca atau tidak membaca itu perlu diperhatikan. Wa in kana fi sholatin yajharu fiha bil qiraati, kalau sholat yang diikuti oleh makmum itu adalah sholat yang bacaannya dikeraskan, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat. Jadi sholat-sholat yang bacanya dikeraskan, lam yazid alal fatihati, tidak boleh membaca melebihi surah Al-Fatihah. Artinya yang cukup dibaca oleh makmum hanyalah surah Fatihah. Jadi Bapak Ibu tidak usah ngikuti imam yang membaca Alif Lam Mim Tanzil. Akhirnya bingung, imam nih baca ayat yang panjang-panjang, aku udah hafal. Padahal nggak diwajibkan kita membaca itu. Yang diwajibkan kita itu cuma membaca surah Al-Fatihah. Artinya apa? Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, kita membaca juga surah Al-Fatihah. Cuman kadangkala karena imamnya suaranya merdu, enak didengar, kadang-kadang kita lupa baca surah Fatihah, keasikan dengerin. Lalu gimana kalau keasikan dengerin kayak gitu? Ketika ingat langsung baca Fatihah sendiri. Kalau kadang-kadang begitu, saking imamnya suaranya merdu, suaranya enak didengar, jadi kita terbius oleh bacaan imam tadi, memperhatikan, mendengarkan bacaan imam tadi yang surah Al-Fatihah, sampai-sampai kita sendiri lupa baca surah Al-Fatihah. Beda loh ya, lupa dengan sengaja tidak baca itu beda. Karena dalam riwayat ada Umar bin Khattab lupa membaca surah Al-Fatihah dan dinyatakan oleh Rasulullah itu sah karena memang lupa itu. Ini Umar bin Khattab pernah terjadi seperti itu. Kalau makmum sholat di tempat sholat yang bacaannya dikeraskan, maka makmum
jangan membaca apa-apa kecuali surah Al-Fatihah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum khalfi, kata Rasul, apabila kamu di belakangku menjadi makmum, kalau kamu berada di belakangku menjadi makmum, fala taqra'u, jangan kamu membaca apa-apa illa bi ummil Quran, kecuali ummul Quran. Itu Rasulullah sampai gitu, kecuali surah Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Sesungguhnya tidak sah salat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Wa in kana fi sholatin yasirru fiha bil qiraati, kalau makmum itu ikut sholat tapi sholatnya sholat sir bacaannya, umpamanya sholat zuhur, sholat asar, bacaannya dipelankan, au fi sholatin yajaru fiha, atau di tempat sholat yang sholatnya itu bacanya dikeraskan, illa annau fi maudhi'in la yasmaul qiraata, hanya saja dia berada di satu tempat yang tidak kedengaran bacaan imam. Kan bisa jadi kan, ketika panjang shopnya lalu speakernya mati, imam membaca di depan, di belakang saking jauhnya nggak kedengaran apa-apa. Nah, yang seperti itu gimana? Qara'a, maka dia membaca semuanya. Surah Fatihah dibaca, ayat-ayat yang lain juga dibaca, surah yang lain juga dibaca. Ini pengecualian. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, maka makmum membaca semuanya, bacaan-bacaan sholat itu. Atau sholatnya sholat keras, sholat misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat, pas lampunya mati, lagi imam membaca ini lampunya mati, dari belakang nggak kedengaran. Yang seperti itu harus membaca apa yang dibaca dalam sholat itu. Surah Fatihah dibaca, ayatnya dibaca. Ustadz nggak tahu apa yang dibaca imam, ya nggak tahu tuh baca ayat sendiri, ayat apa saja, udah jangan yang panjang-panjang. Nanti belum selesai imam lah sudah ruku. Jadi ayatnya yang pendek saja, jangan yang panjang-panjang. Kuatir nanti kita belum selesai baca ayat, imam sudah ruku, nanggung ayatnya yang akan dibaca, baru separuh pula itu, nggak sampai ke ujung saking panjangnya. Umpamanya surah Al-Baqarah ayat 200 berapa itu? Yang panjang itu 284. Nah, 284 itu surah Al-Baqarah 284 itu satu halaman itu, satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, itu yang itu panjang, itu satu halaman sendiri. Jangan yang panjang-panjang, yang pendek. Gunanya apa? Biar tidak ketinggalan pada saat imam sudah ruku. Maka kalau enggak kedengaran, baca surah Al-Fatihah, artinya seluruhnya itu dibaca. Seperti di sini katakan li'annahu ghairu ma'murin bil insat ila ghairihi, karena tidak ada perintah untuk diam kalau tidak mendengar bacaan imam. Untuk mendengarkan yang lain tidak ada. Fa huwa kal imami wal munfaridi, itu seperti imam dan orang yang sholat sendirian. Artinya apa? Imam itu membaca keseluruhan, orang sholat sendirian juga membaca keseluruhan. Maka kalau kita tidak mendengar bacaan imam, baik itu sholat yang jahar maupun sholat yang sir, maka kita baca keseluruhannya dengan syarat tidak dengar bacaan imam. Barangkali itu saja dulu. Saya khawatir nanti pertanyaannya banyak, waktunya nggak cukup, maka kita sudahi dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Yang sudah ada Pak Imam. Wan, sini. Karena isaknya agak cepat ini. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya Ustaz, ketika orang sholat tapi berdirinya goyang-goyang, apakah hal ini bisa membatalkan sholat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat berdirinya goyang-goyang kayak
daun pohon ditiup angin, begitu Pak ya. Ketika goyang-goyangnya itu disengaja lebih dari 3 kali maka sholatnya batal. Tapi ketika goyang-goyangnya itu nggak disengaja, orang nggak sengaja gimana? Orang nggak tahu kan? Yang seperti itu tidak apa-apa. Dan tidak usah dikasih tahu sama orang yang di belakangnya. Wih, sholat jangan goyang-goyang, malah batal yang ngasih tahu seperti itu. Aku ini vertigo, bikin kau pusing aku, misalnya kayak gitu. Enggak usah, ya, diam aja. Kalau misalnya kita ada sakit vertigo kan nggak boleh nengok goyang-goyang, ikut goyang dia kan. Nah, ketika melihat orang goyang-goyang, jangan dilihat dia, lihat tempat sujud. Karena sholat itu adalah disunahkan melihat tempat sujud, bukan melihat orang yang di depan kita. Jadi intinya, ketika orang sholat goyang-goyang, kalau goyangnya itu disengaja, batal sholatnya lebih dari 3 kali. Tetapi kalau sholat itu goyang terus tapi nggak disengaja dan dia sendiri nggak sadar kalau itu goyang, maka tidak membatalkan sholatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ketika sujud sajadah tidak hafal doanya, baca apa yang sebaiknya kita ucapkan? Yang kedua, ketika sholat berjamaah bersama istri di rumah, bagaimana posisi kita sebagai imam dan istri sebagai makmum? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika sujud sajadah tapi tidak hafal bacaannya. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwat. Jadi ketika tidak hafal bacaannya, ya enggak usah baca. Kalau tidak hafal bacaannya. Tapi kalau ada hafal bacaan zikir yang lain, boleh. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memang tidak hafal. Dan kalau memang hafalnya cuman itu. Kalau memang tidak ada satu zikir pun yang hafal, ya sudah sujud saja. Karena bacaannya itu sunnah, sujudnya saja sunnah, bacaannya juga sunnah. Maka dengan melakukan sujud saja tanpa membaca, sunnahnya sudah tercapai. Kalau membaca, lebih banyak lagi pahalanya. Jadi artinya, ketika tidak hafal, apapun zikir kita tidak hafal, nggak usah zikir, ikut sujud gitu saja. Tapi kalau ada zikir yang lain hafal, ya baca aja. Misalnya Allahu Akbar, misalnya astagfirullahaladzim, memang hafalnya cuma itu. Daripada nganggur sujudnya kan. Lebih baik kita berzikir di situ, karena inti dari sujud itu kita adalah berzikir kepada Allah. Yang kedua, ketika sholat berjamaah bersama istri di rumah, bagaimana posisi kita sebagai imam dan istri sebagai makmum? Istri di belakangnya, jangan di sebelahnya. Karena kalau sentuhan dengan istri nanti batal. Jadi istri tetap di belakang. Jadi nggak ada saf di situ. Karena apa? Karena sholatnya sendiri-sendiri. Maksudnya itu cuman berdua kan? Kalau yang di sebelah kita tarik sebelah itu kalau satu jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan perempuan, itu bagusnya adalah laki-laki di depan sebagai imam, perempuan di saf belakang, begitu. Ini yang sholat di rumah, siapa tahu pas lagi hujan tidak bisa ke masjid, atau pas lagi sakit nggak bisa ke masjid, boleh begitu sholatnya. Jadi sholatnya bapak di depan, istrinya di belakang, jangan di sebelahnya, apalagi di depannya, malah nggak sah lagi. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Kalau sudah berwudu tersenggol suami, apakah batal wudu kita? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah wudu disenggol suami, ketek suaminya. Udah wudu masih nyenggol-nyenggolin. Kalau sudah wudu disenggol suami, apakah batal wudunya? Karena kita mengikut madhabnya Imam Syafi'i, maka ketika kita wudu disenggol oleh suami, udah otomatis batal. Tapi kalau kita bermadhab Imam Hanafi, ketika kita wudu
disenggol suami, senggol dalam artian benar-benar nyenggol, maka tidak batal. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau madhab Imam Syafi'i itu membasuh kepala itu hanya sebagian kepala. Kalaupun seandainya keseluruhannya itu sunnah, tidak wajib. Tetapi madhab yang lain, yang ketika laki-laki dan perempuan sentuhan tidak batal, dia cara membasuh kepalanya itu keseluruhannya seperti ini. Ini misalnya ambil air, ini dibasuh keseluruhan sampai belakang, naik ke atas. Jadi naik ke atas kayak gini. Wah, itu sampai 3 kali itu kayak gini. Semuanya ini, semua seluruh kepala ini diusap seluruh kepala. Itu bedanya. Kalau Imam Syafi'i tidak seluruhnya, sebagian sudah sah. Kalau seluruhnya itu sunnah. Tetapi madhab yang sentuhan dengan istri tidak batal tadi, membasuh kepala keseluruhan seperti ini wajib, ini rukun. Kalau sedikit nggak sah. Jadi sahnya itu harus keseluruhan itu. Makanya ketika bapak dan ibu pergi umroh, pas tawaf, siapa yang bisa menjaga diri dari sentuhan perempuan lain? Pasti itu. Kenapa? Karena orang rame. Saya sudah mencoba berusaha semaksimal mungkin agar tidak sentuhan dengan perempuan lain. Biasanya sentuhan tangan saya sembunyikan di sini. Begini saya tawaf itu, kaki diinjek. Kan nggak boleh kita sedang ihram pakai kaos kaki, kan nggak boleh. Kaki diinjek oleh perempuan tadi itu. Dia bukan tawaf dalam artian tawaf umroh, dia barangkali tawafnya adalah tawaf seperti kita kalau tahiyatul masjid, tawaf yang tidak pakai sa'i. Karena di Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Jangan bapak begitu pergi ke Mekah, nunaikan umroh, masuk Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjid. Nggak ada di situ sholat tahiyatul masjid. Di sana yang ada tawaf. Jadi sholat tahiyatul masjid diganti dengan tawaf. Nah, tawaf inilah yang kadang-kadang mereka karena tidak pakai kaos kaki. Kalau perempuan kan harusnya pakai kaos kaki kan, karena kaki itu merupakan telapak kaki ini merupakan aurat masih bagi perempuan. Ini nggak pakai kaos kaki, orang-orang yang berkulit hitam tuh nggak pakai kaos kaki, main pinjak saja kita. Tangan sudah sembunyikan gini, kaki masih dipinjak. Mau nggak mau batal kalau kita wudhu Imam Syafi'i. Tapi kalau kita wudhu dengan mengusap seluruh kepala, artinya pada saat itu kita pindah madhab karena memang dalam keadaan darurat di situ, maka boleh di situ sentuhan dengan istri tidak batal. Jangankan istri, sentuhan dengan orang kulit hitam yang dari Afrika itu juga tidak batal. Jadi kalau di rumah di sini di kota Jambi ini bapak ibu sentuhan dengan istri, senggolan, pegangan tangan gitu, pergi ke masjid, sampai di masjid ngambil air wudhu lagi. Jadi jalannya agak, kecuali kalau ibu pakai ini nih, pakai sarung tangan. Kalau ibu pakai sarung tangan, istrinya pakai sarung tangan, suaminya nggak usah pakai sarung tangan, pegangan nggak apa-apa. Pengantin baru kan, jadi pergi ke masjid sambil pegangan. Saking sayangnya sama istri tadi kan, dipegangi, takut nanti kesasar pergi ke masjid, malah pergi ke mall deh. Bukan ke masjid. Nah, makanya kalau pengen pegangan tangan dengan suami, istri pakai sarung tangan. Nanti sampai di sini, sampai di masjid dibuka sarung tangannya. Karena telapak tangan ini harus dibuka waktu kita sholat. Karena ini bukan aurat. Jadi aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka dulu ada telekung itu disetting sampai atas saja, di bawah ini nggak ketutup. Ibu pernah ngalami ada telekung yang seperti itu, nutup sini tapi yang sini nggak ketutup. Ibu saya dulu membuat telekung sendiri, itu dibuat sini tertutup, yang di sini nggak tertutup. Ya, kalau pakai sarung tangan ketutup semua ini. Sementara kalau kita sholat ini harus dibuka, sama dengan muka ini harus dibuka kalau sholat.
Kalau mukain tertutup makruh jadinya Bu, makruh, bukan batal sholatnya, makruh. Jadi kalau ada orang sholat pakai cadar itu justru malah makruh itu. Kenapa? Karena menutupi wajahnya. Maka Rasulullah dulu pernah perintahkan ada perempuan yang lagi berikhram pakai cadar, dia suruh buka cadarnya. Karena ketika perempuan itu memiliki aurat, itu auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Barangkali itu saja dulu. Gak ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin dia dapat kita kepada ini untuk menunjukkannya memaksimalkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 'ashrina sanatan wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh zalimina wal ba'ida minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.